Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Salam. fillah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan, diundang kepada ikhwan fillah Bapak-bapak, para ustadz sekalian. Insyaallah hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Agus Suryana ya, atau Ustadz Agus Nasrullah, seorang dosen di Universitas Telkom. Gitu. Kita hari ini akan membahas atau mengkaji bersama-sama terkait dengan tema yang sangat penting, yaitu meraih berkah di tengah wabah. Sebagaimana Ustadz, Ikhwan Filah sekalian mengetahui bahwa hari ini umat Islam atau bahkan seluruh dunia sedang mengalami yang namanya wabah, yaitu virus corona COVID-19 gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya tetap gitu ketika kita sudah masuk bulan Ramadan ini kita tetap bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan momen bulan Ramadan suci ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Suryana. Kepada Ustadz Agus Suryana, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan nas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah sadaqallahul azim. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajah ya, bertatap wajah meski via dunia maya ya, via online, via Zoom. Ini kayaknya di ini dulu ya. Sadarji. Alhamdulillah untuk kali pertama kita betul-betul di luar dugaan kita, di luar prediksi kita, bahkan di luar harapan kita mungkin ya. Kita menjalankan aktivitas bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang melimpah ruah pahala di tengah kondisi wabah virus corona ya, COVID-19. Ini belum pernah kita bayangkan sebelumnya kejadian seperti ini, di mana semua aktivitas inti dari mulai sekolah, kuliah, ya ngaji, termasuk amalia-amalia ibadah yang rutin kita kerjakan di masjid, semuanya beralih ke rumah. Dan belum pernah kita bayangkan ini semua ya. Aktivitas di rumah menjadi aktivitas utama dan inti ya. Nah, oleh karena itu satu sisi kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ya. Insya Allah ini adalah pelipur lara ya, hiburan buat kita, bahkan lebih dari itu. Bukan sekedar hiburan, bukan sekedar pelipur lara, tetapi penyemangat untuk kita bisa keluar dari krisis atau wabah yang tengah menimpa kita. Meskipun di sisi lain aktivitas-aktivitas ibadah itu mungkin saja ya, tidak optimal, tapi mungkin saja justru lebih optimal ya dikerjakan di rumah. Allah Maha tahu, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, tidak mengurangi apa yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan, meskipun itu dilakukan di tengah wabah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Ikhwan fillah rahimakumullah. Kesempatan kali ini sesuai dengan yang diminta oleh penyelenggara acara, saya diminta untuk mengupas ya, meraih berkah di tengah wabah. Saya mau fokus kepada bagaimana kita mempersiapkan Ramadan yang baru saja kita menginjaknya, baru Ramadan yang hari kedua. Ya, saya langsung saja saya mau share ya. Ya, alhamdulillah tak terasa Ramadan sudah kembali ke hadapan kita. Ya. Pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah ada jejak perubahan dalam diri kita? Jadi silakan dicek berapa usia kita. Saya Ustadz Ihsan, berapa usia? Mungkin sekitar 17 ya. Itu masih unyu-unyu. Atau udah mungkin yang lain sudah beranjak usia kepala 4, kepala 5. Silakan dihitung sejak kita menginjak usia balik, akil balik, sudah berapa Ramadan yang kita lewati, sudah berapa Ramadan yang kita jalani. Kalaulah usia akil balik kita katakanlah misalnya ya 15 tahun, kemudian usia kita sekarang 55 tahun, berarti 40 tahun kita sudah bertemu, berjumpa, berpisah, berjumpa kembali, berpisah lagi, berjumpa lagi, Allah berikan lagi kesempatan. Sudah 40 kali. Ya saya mau 40 tahun, ya 39 tahun sekarang. Jadi kalau dikurangi sekitar usia balik ya 15 tahun, berarti sekitar 25 tahun. Ya, berjumpa, berpisah, berjumpa, dan dengan Ramadan itu. Nah, ini pertanyaannya buat kita yang baru 10 tahun, baru 5 tahun, dan seterusnya. Ini pertanyaan yang sama, sudahkah ada jejak perubahan dalam diri kita? Ya. Maka filosofi perubahan ini sering saya sampaikan, mengingatkan aja, sering ini. Ibarat puasanya ulat dan ular begitu ya. Jadi kalau kita lihat ulat itu sebelum puasa, dia adalah satu makhluk, satu hewan yang sangat dibenci, sangat tidak disukai oleh orang-orang, jijik, bahkan keinginan membunuhnya itu tinggi ya, ke ulat itu. Kalau ketemu ulat, kepikirannya itu membunuh aja. Ya. Ada ulat, payan gitu. Ada ulat, nggak ada yang ada ulat, kukut ya. Pelihara di rumah lumayan itu, goreng ya gitu, nggak ada. Ya. Jadi orientasi berpikir kita, ketemu ulat matiin, paehan itu spontan itu, ketemu ulat paehan langsung gitu. Jadi memang tidak disukai, bermasalah ini ulat, apalagi kalau ke tanaman dibenci juga kan oleh para petani karena dia adalah hama. Jadi kalau ketemu petani juga sama, dimatiin, dipakai pestisida gitu, supaya diberantas lah, tidak ada kehidupan lagi. Ketemu orang-orang juga sama, paehan. Kenapa? Karena kena kulit bisa menyebabkan gatal gitu, dan seterusnya. Itu sebelum puasa dia mendapatkan perilaku yang seperti itu, tapi akhirnya dia puasa, ulat ini dia puasa fungsinya untuk mengubah dirinya, bertransformasi ya, tidak makan ya, dia diam, dan akhir puasanya kita lihat, nah ini reborn ya, dilahirkan kembali, dia menjadi sesosok makhluk baru, yaitu kupu-kupu yang sangat lucu ya. Kalau kita melihatnya juga nggak ada kepikiran untuk membunuhnya gitu.
Nah itu filosofi ulat. Beda dengan filosofi ular. Ular juga sama sih sebenarnya. Sebelum puasa dia orientasi, kalau kita ketemu dengan ular, maka pikiran kita pasti ingin membunuhnya. Ada ular, meskipun ularnya warna kesayangan kita, ya, biru misalnya. Orai biru, alus, bawa kayunya ke ulinan barudak, gitu kan, enggak seperti itu. Ada ular langsung diraih sama kita, digendong kayak gitu ya, kemudian dielus-elus, enggak. Tapi ada ular ngelewat pas langsung gitu, ular payahan kan gitu. Dan itu yang saya rasakan ya, beberapa kali saya ketemu ular ya di rumah itu, inginnya itu membunuh, ngebetnya keluar, mau gitu, orai, wah gitu, pelihara halus itu, sangrai gitu, terbuka, yang kan begitu. Nah jadi selalu coba ya, Kang Isan ketemu ular langsung ya. Kalau ini Zat, Panji gimana Zat? Itu beda lagi ya. Panji ketemu tuh ya langsung dibelah, digabruk ya, diusap-usap, dicium, itu Panji gitu. Ini Normalnya mah agak dibunuh itu tuh. ya agama hiwal gitu ya. Memang itu, ini umumnya ya, Oh iya. ketemu ular ya pasti inginnya dibunuh. Saya udah 4 kali ya membunuh ular ya, yang saya ingat gitu ya. Yang nggak diingatnya nggak tahu. Nah jadi, dan itu semangat sekali. Kenapa? Berbahaya dia, berbahaya, doror ya, menyebabkan doror dan seterusnya. Oleh karena itu saya upayakan untuk meniadakan ular tersebut. Itu sebelum puasa. Setelah ular ini kan suka banyak makan minum ya sebelum puasa. Akhirnya tibalah dia puasa, dia berpuasa untuk tidak makan, tidak minum, untuk ganti kulit ya. Untuk ganti kulit menjadi yang lebih baru. Nah ini hasilnya jadilah ular yang lebih, kulit yang lebih mencrang, herang, cemerlang ya. Bagaimana kalau ketemu orang tetap ya payahan tetap ya, meskipun ularnya lebih fresh gitu. Jadi apa fungsinya ular ganti kulit? Ternyata tetap orang itu membenci dia. Itulah kalau kita refleksikan kepada saum kita. Ada yang saumnya itu ke filosofi ular, ada yang ke ulat. Ada yang sebelum saum dia bermaksiat, sebelum saum dia tidak taat, maksiat, tidak taat, ibadahnya belang betong. Sebelum saum dia bermasalah dengan orang-orang sekitar, dengan orang tua, dengan tetangga dan seterusnya. Sebelum saum dia sedekahnya juga kurang. Kemudian tibalah saum, tadzkiyatun nafs, bulan untuk menyucikan jiwanya. Saat itulah dia ditempa selama sebulan penuh. Pada saat beres saum ada yang seperti ulat, ada yang seperti ular. Kalau seperti ulat jadi membakar, si puasa ini telah membakar dosa-dosanya. Jadilah dia kembali fitrah, kembali kepada ketaatan. Tapi ada yang seperti filosofi ular, beres saum yang berubah, ada yang berubah, pakaiannya baru, ya gadgetnya baru, kopiahnya baru, kokonya baru, ya semuanya serba baru, tapi jiwanya tetap jiwa lama. Orang tidak suka ke dia, taat, ketaatannya tidak bertambah, maksiat jalan terus. Inilah filosofi ular gitu ya, puasanya ular. Nauzubillah. Jadi kita mau seperti ulat atau seperti ular? Ulat, Ya seperti diri kita sendiri ya kan, nggak mau seperti ular atau ulat. Nah filosofinya ingin seperti ulat ya, insya Allah. Baik, oleh karena itu Rasulullah sebenarnya dalam hadisnya sudah menekankan kepada kita, hati-hati orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi, siapa orang-orang yang rugi itu? Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang ketika waktunya berjalan amalnya juga tetap.
Tidak ada perubahan. Jadi hari ini sama flat dengan hari kemarin, itu rugi sebenarnya. Ya. Nah ini waspada juga jadi orang yang celaka. Ini lebih parah lagi. Orang yang celaka adalah orang yang ketika waktunya berjalan, amalnya turun. Hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Hari ini 1 juz, ya, justru besoknya dia turun tipis saja juz acan gitu. Nah, atau Ramadan kali ini misalnya tidak tamat, tidak selesai khataman membaca Al-Quran, tilawah Quran. Padahal Ramadan sebelumnya dia khatam 30 juz. Nah ini adalah orang-orang yang celaka. Kita tentu saja tidak mau celaka. Dan maka tentu saja kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang waktunya bertambah, maka amalnya juga bertambah. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini selalu ada plusnya dari yang kemarin gitu. Kalau kemarin sedekah itu 500, akhirnya 700 gitu. Gitu. Tapi lumayan aya plusna 200. Meskipun 200 teh hese di teangan. Jadi we 1000 gitu. Itu juga lebih baik ya. Jangan hari ini sedekah, ya tidak sedekah itu justru lebih buruk. Fa'aina tadhabun, itulah pertanyaan di dalam Al-Quran. Mau kemana kalian akan pergi? Ya, itu hidup manusia itu adalah seperti perjalanan dan Allah bertanya kepada kita, fa'aina tadhabun, maka kemanakah kalian akan pergi, akan melangkah. Artinya kita jangan tetap di sini, kita harus bergerak, kita harus berubah, kita harus lebih baik. Itu yang namanya orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Nah, kita masuk di bulan Ramadan, dan Ramadan tahun ini berbeda ya. Mari kita petik hikmahnya. Pertama, Ramadan hari ini, tahun ini hadir seiring dengan hadirnya wabah corona. Ya. Jadi perbedaan seperti aktivitas di mana pemerintah, MUI juga membatasi adanya kumpulan ya, social distancing atau physical distancing, menyebabkan kerumunan orang menjadi dibatasi. Saya tadi tidak semua orang ya bisa menerima kenyataan ini ya. Sedih sebenarnya. Saya tadi dapat video dari satu grup WA yang berupa semacam vlog dari seorang aktivis lah dari Luwu, Sulawesi Tenggara. Beliau dengan emosional menyampaikan, ya, memberikan vlog, membuat vlog, sebuah pesan tentang larangan Kabupaten Luwu untuk menyelenggarakan sholat berjamaah, menutup masjid lah intinya, menyelenggarakan sholat, larangan menyelenggarakan sholat berjamaah, larangan taraweh, larangan untuk menghadiri kajian-kajian di masjid, pokoknya masjid ditutup. Nah, kemudian dia sampaikan, selama pasar masih buka, selama kantor-kantor masih buka, masih hilir mudik orang datang ke sana, maka masjid tidak boleh ditutup. Gitu. Masjid harus tetap dibuka. Itu dia saking mungkin betapa istilahnya saya atau kita bisa memahami ya bagaimana tidak berterima atau tidak diterima lah kondisi seperti itu. Atau di Yordania mungkin pernah lihat ada seorang kakek ya yang sudah sepuh menggedor-gedor pintu masjid sambil menangis betapa dia tidak bisa menerima masjid yang selama ini adalah Baitullah, rumah Allah, tempat mengadu, tempat berdoa, tempat bertakarub, akhirnya harus ditutup gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapinya dengan bijak ya. Kalaulah kemudian kita ingin segera ya kembali ke masjid, maka kalau ada pendapat ahli yang menyampaikan bahwa kerumunan itu berbahaya, maka kita batasi.
kita ikut. Sebagaimana waktu zaman Rasul para sahabat kena wabah taun, ada juga pembatasan di mana dipisahkan orang sakit dengan orang sehat, atau bahkan ketika doror itu, perkumpulan-kumpulan itu, maka tidak ada dulu. Allah Maha tahu, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kita juga jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tetap tidak bisa juga kita salahkan yang tidak ke masjid. Yang ke masjid, yang kemudian tetap menjaga juga kita hargai, kita serahkan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus betul-betul memperhatikan, jangan sampai istilah orang Sunda masompral ya. Seperti itu. Ternyata itu bisa membahayakan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, meski aktivitas terbatas, tapi ada banyak hikmah yang didapat ya dari datangnya wabah corona ini ketika Ramadan sedang datang, yaitu lebih banyak waktu kita untuk beramal soleh, lebih banyak waktu-waktu kita untuk bertakarub kepada Allah. Ini yang harus kita syukuri. Lebih banyak waktu kita untuk berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi. Lebih banyak waktu untuk bercengkrama dengan orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri, kepada anak-anak mereka, anak-anak kepada orang tuanya. Ya, kemudian lebih banyak waktu untuk berdiskusi Islam, membahas persoalan-persoalan Islam, belajar Islam, takarub, tilawah Quran lebih banyak lagi. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri, meski terbatas, tapi justru yang terbatas ini makin mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga, hadirnya wabah ini menunjukkan betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya kita. Ya, kita tidak layak untuk sombong. Siapa kita? Ya, hanya dengan makhluk kecil bernama virus corona yang mungkin ukurannya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, harus bantuan mikroskop. Kita tak berdaya, semua tumbang. Bali, saya tadi baca berita, wakil gubernur Bali itu sampai mengatakan bahwa virus corona dampaknya lebih mematikan ketimbang gunung meletus yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu, dan bom Bali 1, bom Bali 2 katanya. Itu kalau gunung meletus, kita bisa alihkan aktivitas ke yang lebih aman di daerah Bali. Menutup sebagian kecil saja yang berbahaya. Demikian juga bom. Hanya beberapa tempat saja kita batasi dan itu tidak lama. Tetapi virus corona telah mematikan semua sektor, di mana 70% pendapatan dari anggaran pendapatan Bali itu semuanya dari pariwisata ya. Dan hari ini tidak ada yang berkunjung ke Bali, lumpuh total, terbatas semuanya. Ada banyak cara Allah untuk menundukkan kesombongan mereka ketika mereka dengan pongahnya, dengan sombongnya terus-terusan mengancam ingin memisahkan diri dari Indonesia kalau syariat Islam ditegakkan, terus melecehkan misalnya syariat Islam, terus menteror keberadaan umat Islam yang minoritas di sana, petantang-petenteng seperti halnya di Uighur, di tempat asalnya virus ini, di Cina, di Wuhan. Itu dengan satu hal yang tidak pernah mereka duga, datangnya wabah, semuanya tidak berdaya, lemah manusia. Sekarang mau menyalahkan siapa itu? Penduduk Bali. Mau menyalahkan siapa? Kalau ada hal-hal kaitannya dengan terorisme, mereka salahkan umat Islam dengan meledaknya bom di sana, jadi sektor pariwisata lumpuh gara-gara umat Islam dan seterusnya.
Sekarang siapa yang mau disalahkan? Mau disalahkan siapa? HTI mau disalahkan ya. Terus Kayak lagi nanti. ya ke sana lagi. Jadi betapa lemahnya kita, dan karena kita lemah maka kita harus taat kepada yang tidak lemah ya. Harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak lemah, yang sama sekali tidak memiliki kelemahan. Tunduk kepada yang memiliki kekuatan, yang memiliki virus ini. Itu. Yang berikutnya, wabah ini membuka kedok ya penguasa yang abai terhadap urusan umatnya. Ya sudah terlihat itu. Kalau dikritik tentang BPJS bisa mengelak, dikritik tentang penyelenggaraan ibadah haji yang semrawut bisa mengelak, dikritik tentang penyelenggaraan di bidang apapun itu bisa mengelak. Tetapi ketika datang wabah, ya tidak bisa mengelak. Meskipun ditutup-tutupi katanya jumlah yang meninggal, tetap saja tidak bisa mengelak karena faktanya di masyarakat virus itu hadir. Di yang terbaru sekitar 600-an orang meninggal. Tetapi Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah mengumumkan bahwa ada 1.000 lebih yang meninggal di DKI Jakarta saja, yang jenazahnya diperlakukan seperti penanganan untuk penguburan orang yang meninggal karena COVID-19. Jadi ini sebenarnya sindiran halus dari seorang Gubernur Anies Baswedan. Di Jakarta ini sudah 1.000 lebih orang yang meninggal dan penanganan jenazahnya di standar COVID-19. Artinya sebenarnya yang diumumkan setiap sore oleh pemerintah yang meninggal sekarang ada 600 tuh, itu hanya berapa persennya ya? Setengahnya atau bahkan mungkin di bawahnya. Jadi membuka kedok penguasa yang abai terhadap urusan umatnya. Yang berikutnya, wabah ini membuka borok dari sistem yang selama ini diterapkan di negeri ini, yakni sistem kapitalisme sekuler. Jadi wabah ini membuka borok-borok betapa sistem sekarang ini tidak bisa untuk diharapkan mengatasi berbagai persoalan kehidupan manusia, termasuk penuntasan wabah corona. Yang keenam, wabah ini menjadi wasilah atau perantara atau kesempatan lah kepada kita untuk menyampaikan kepada umat bahwa kerusakan di darat maupun di lautan itu adalah karena kemaksiatan kita. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas? Imam Ali As-Sobuni di dalam kitab tafsirnya Sofatu Tafasir menafsirkan bima kasabat aydin nas atau disebabkan oleh tangan manusia, maknanya adalah bisababi ma'asinas wa dzunubihim. Disebabkan karena ma'asinas, karena maksiat yang dilakukan oleh manusia, wa dzunubihim, dan dzunub, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi datangnya wabah ini juga sama. Akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, akibat dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Ya. Dan yang ketujuh, bahwa wabah corona ini insya Allah adalah wabah yang tertuju pada sasarannya. Jadi wabah yang bukan hanya sekedar wabah. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah selalu menurunkan as-soba. Ya, menurunkan as-soba. Jadi as-soba itu semacam sebuah siksaan berupa wabah, berupa diturunkannya malaikat, berupa binatang. Kalau di zaman Asbabun Nuzul surat Al-Fil, di zaman tahun gajah itu sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, itu Allah turunkan burung ababil. Nah, itu juga as-soba yang sasarannya jelas, tentara-tentara Abroha yang mau menghancurkan Ka'bah.
Itu asoba nama. Jadi bukan turun sembarangan, itu ada sasarannya gitu. Kemudian penyakit taun itu juga asoba, itu sudah ada sasarannya. Sebenarnya mau mendidik mengazab orang-orang kafir juga. Nah, virus corona ini juga sama, dia jenisnya asoba juga. Ini sudah ada sasarannya, insya Allah. Ya, sasarannya siapa? Sasarannya jelas orang-orang kafir. Kita lihat betapa kepayahan sekali. Meskipun dampaknya juga kita rasakan, karena berhati-hatilah kamu, kata Allah di dalam Al-Quran, terhadap azab atau siksaan yang Allah akan timpakan bukan hanya kepada orang-orang yang bermaksiat saja di antara kamu, tapi juga orang-orang yang beriman begitu. Ya, ini karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat virus corona ini mengguncang Eropa. Bagaimana Italia, Spanyol, ya, Inggris, Prancis, semuanya beberapa negara di Eropa begitu kepayahan. Bahkan mengguncang Amerika, jantung pertahanan dari sistem kufur kapitalis. Bagaimana di Amerika sampai satu hari yang meninggal bisa mencapai 2.000 orang satu hari. Sekarang sudah masuk ke 1.000 orang satu hari, sampai 800 orang. Terutama di New York, yang betapa New York itu kota besar, salah satu kota besar di Amerika, itu lumpuh total. Tetapi di Amerika juga orangnya bandel-bandel ya, mereka pada demo untuk menolak penutupan atau karantina wilayah atau lockdown. Mereka ingin terus berbisnis, mereka bahkan melecehkan datangnya virus ini. Bahkan ada dalam sebuah pesta seseorang diwawancara, bagi kita tidak penting namanya corona, silakan corona, mau saya tidak peduli lagi mau tertimpa corona, yang jelas saya bisa berpesta kayak gitu. Jadi yang penting bisa pesta, bisa dansa-dansi, bisa maksiat, bisa minum gitu. Corona payah gitu, lah sok gitu, asal ini jangan dilarang gitu. Itu betapa mereka sudah jauh, dan ini sasarannya sudah jelas. Ya, di Ekuador itu lebih parah lagi. Beberapa mayat nggak bisa lagi ditangani, bahkan dibiarkan di rumah-rumah mereka, keluarganya yang meninggal sampai 2-3 hari. Itu mayat bergelimpangan di jalanan. Di negeri-negeri kaum muslimin kita belum menemukan itu. Paling juga di Iran ya. Iran itu kan dihukum juga mungkin gitu, karena Syiahnya seperti itu, wallahu alam. Tapi yang jelas ini adalah asoba. Ini nggak mungkin salah sasaran. Orang-orang kafir akan terus menjadi sasaran, insya Allah. Dan umat Islam nggak usah takut. Insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika mereka juga kena, ini insya Allah menjadi istilahnya syahid, insya Allah kalaupun meninggal. Begitu. Ini untuk gambaran terhadap coronanya sendiri ya. Nah, kita sudah berada di bulan Ramadan. Tak usahlah kita sekarang bersedih hati terus menangisi ke Ramadan, tapi berada di tengah wabah. Kita harus segera persiapkan bagaimana kita menyiapkan Ramadan. Ada 5 cara cerdas siapkan Ramadan saya siapkan. Yang pertama, buat paradigma baru dan bertekad bahwa Ramadan bukan sekedar rutinitas tanpa bekas, bukan rutinitas tanpa makna. Jadi intinya jadikan Ramadan kali ini berbeda. Ya, paradigma baru itu dimulai dari sini, dari cara pandang kita, perspektif kita. Kalau kita menganggap bahwa Ramadan itu rutinitas yang tidak ada istilahnya yang berbeda dari tahun ke tahun, nah itu rugi itu. Ya, kita harus berbeda. Bedanya tadi. Ramadan kali ini misalnya tadi kita tidak ada sama sekali target. Ya, maka segera kita insafi, itu sebuah kesalahan. Kita harus bertarget. Dari tadi, dari misalnya membaca Al-Quran, ini harus hatam 30 juz. Atau bahkan yang sudah biasa hatam, ya tambahlah.
2 kali hatam gitu. Ada juga yang 3 kali, 4 kali, silakan. Ya. Kemudian tidak pernah bolos atau bolong misalnya sholat sunnah taraweh misalnya. Itu harus kita azamkan, tekadkan demikian. Jadi buat paradigma baru. Semuanya serba berbeda. Semuanya harus memiliki nilai plus. Itu yang pertama. Kalau tidak begitu, ini celaka ini. Celaka. Pokoknya meskipun tidak tertulis, azamkan di dalam diri kita. Pokoknya misalnya kalau ada yang tidak terbiasa tertulis gitu, ya nggak apa-apa dalam diri kita. Pokoknya saya harus beda nih. Ya. Yang kedua, buat schedule, buat jadwal. Ya, susun manajemen waktu yang jelas. Ya, silakan direncanakan lebih matang lagi. Ya. Saya coba tampilkan seperti ini, misalnya ini sering manajemen waktu di bulan Ramadan ini. Saya bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada kuadran pertama itu adalah perkara penting dan mendesak. Perkara penting dan mendesak. Jadi ini adalah keharusan. Sudah jelas kita bisa isi di kuadran yang pertama ini adalah amaliyah yang kategorinya wajib. Seperti saum Ramadan itu sendiri sudah jelas. Ya, sholat 5 waktu, sholat fardu. Yang berikutnya kita bisa isi dengan talabul ilmi, karena menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi silakan susun di kuadran pertama mana perkara-perkara yang wajib dan penting dan mendesak. Dan itu kita pastikan ada perkara-perkara yang wajib. Yang mau tidak mau, yang suka tidak suka harus dilaksanakan. Karena ini hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan kita berdosa. Itu yang kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua, ini adalah perkara yang penting sebenarnya, tapi tidak mendesak. Gitu. Karena yang mendesak itu ada di kuadran yang pertama, penting mendesak. Ini perkara penting sekali, tapi tidak mendesak. Contoh, nah ini sebenarnya bisa diisi dengan amalia sunnah. Salat duha, tilawah Quran, dan sebagainya itu sebenarnya perkara penting. Tapi tidak mendesak. Maksud tidak mendesak itu adalah kalau kemudian kewajiban yang kuadran pertamanya belum terlaksana, ini menjadi tidak mendesak dulu. Ya, baca Qurannya rutin, tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Gitu. Kenapa tidak sholat? Ini Ustaz, saking ininya kejar target baca Quran. Sampai tersolat. Dah, iya, abi semangat pisan gitu, baca Quran. Kumaha tatat? Gelo gitu. Jadi dia mengerjakan perkara yang penting, tapi itu sebenarnya tidak mendesak karena itu perkara yang akan mengikuti setelah kita menuntaskan kuadran pertama, pasti kuadran kedua harus diikuti kuadran kedua. Jangan mencukupkan diri di kuadran pertama, itu memang kewajiban kita. Nah, maka kita beralih ke kuadran yang kedua, gitu. Itu amalia sunnah itu disusun semuanya di sini, tumplek kan gitu, kerjakan. Apalagi kita lah, udah pasti kita mah tidak akan meninggalkan kuadran pertama lah, karena itu kewajiban. Nah sekarang kita perbanyak kuadran kedua gitu. Nah yang ketiga, ini hati-hati nih, disebutnya tipuan gitu ya. Tidak penting, tapi mendesak sebenarnya. Tidak penting ini, tapi mendesak. Maksudnya ada misalnya ya contoh kerjaan kuliah, kalau yang masih kuliah, kerja sekolah, yang masih sekolah PR, tugas sekolah. Kalau saya dulu tugas-tugas kuliah itu masuk kuadran 3 ini. Ya, tidak penting tapi mendesak. Gitu. Tidak penting. Tapi ya kalau saya tidak mengerjakannya segera, itu akan merembet kepada kuadran yang pertama dan kedua. Kita menganggapnya tidak penting, berleha-leha. Pas giliran sudah deadline harus dikumpulkan, kita panik,
rariweuh, paciweuh. Akhirnya kita menguras waktu kita seharian misalnya untuk mengerjakan tugas-tugas itu, padahal itu bisa kita segerakan di awal. Saking kita fokus ke tugas itu, sholat ditinggalkan, misalnya baca Quran ditinggalkan, semuanya banyak aktivitas-aktivitas baik di kuadran pertama maupun kedua akhirnya ditinggalkan. Itu ketika kita melecehkan kuadran ketiga begitu. Nah, yang berikutnya kuadran keempat. Kuadran keempat itu ya tidak penting, tidak mendesak juga. Gitu. Itu mah perbuatan sia-sia. Ya tidak penting, yang tidak mendesak, ya sudah, biarkan. Itu biasanya perbuatan yang mubah, yang boleh aja sih. Main PUBG gitu, tidak penting, tidak mendesak, ya. Keduran. COC, ya, tidak penting, tidak mendesak, ya. Apalagi, Haidar, apalagi? Mobile Legend. Mobile Legend itu tidak penting, tidak mendesak. Itu di kuadran keempat. Kalau kuadran keempat mendominasi, bahkan bisa mengganggu aktivitas kuadran pertama kedua, kita yang benar-benar sudah terjerumus kepada bentuk kelalaian terhadap bulan Ramadan ini. Nah, itu yang ketiga ya, yang ini kelanjutan yang tadi. Bagaimana sih manajemen waktu? Prinsipnya gini aja, ya. Hidup kita itu akan selalu sama waktunya, ya. Orang sukses, orang tidak sukses istilahnya, orang bodoh, orang pintar sama waktunya 24 jam. Tidak kurang, tidak lebih. Nggak ada itu orang pintar waktunya 48 jam gitu, tetap aja 24 jam. Jika kita menambah aktivitas yang tidak penting, maka aktivitas penting pasti semakin sedikit, itu aja. Upayakan agar hari-hari kita terisi oleh aktivitas yang penting dan mendesak. Kemudian prioritas kedua baru penting, tidak mendesak. Jadi pastikan menambah hal penting dalam hidup kita, karena membiarkan kita menganggur akan menjadikan hidup kita makin tidak penting. Ya, nah itu terkait dengan memanfaatkan waktu. Ini ada yang disebut dengan grow and survive. Jadi gunakan waktu kita hanya untuk dua hal ini, grow dan survive. Jadi grow itu berarti waktu kita pergunakan untuk hal-hal yang terus bisa meningkatkan integritas dan kapasitas kita, termasuk belajar, beramal gitu. Itu grow, berarti bertumbuh terus itu, nambah terus. Kalau survive ya ini mau tidak mau kita tidak bisa ini mah hajatul udawiyah. Misalnya makan, istirahat secukupnya, mencari nafkah dan seterusnya. Pasti waktu kita akan kita sisihkan untuk survive. Nggak apa-apa, paling berapa waktu ya untuk survive. Tapi selain yang survive itu, kita gunakan waktu untuk grow. Perkara-perkara yang bisa meningkatkan, menumbuhkan kapasitas kita. Lebih bermakna juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar hal itu, maka kalau kita tidak mengisi dengan grow dan survive, kita bisa pastikan kita mengisinya dengan aktivitas yang tidak penting. Gitu. Ya, melamun gitu ya. Terus celak gitu ya. Terus sih itu paruhku. Ya itu tidak grow, tidak survive. Main Mobile Legend ya Dar, itu tidak Survive lah itu. Tidak. Oh, survive itu. Survive di dalam game. Survive di dalam gamenya ya. Waduh, parah ya. Ya, itu yang ketiga. Masih yang ketiga ini ya, mengelola waktu sama dengan mengelola kehidupan. Karena waktu adalah bukti bahwa hidup kita pernah ada. Ibaratnya waktu kita ini seperti di akuarium ini ya, Jadi yang airnya terus berkurang sampai akhirnya habis, maka kehidupan kita juga akan berakhir. Ini aktivitas dominan kita sebenarnya. Sekolah, kuliah, kerja, katakanlah 8 jam ya. Sekarang dipindahkan semua di rumah, at home semua. Tidur 8 jam plus tidur siang orang tidur 8 jam plus tidur siang. Kalau maksudnya aktivitas di luar mah plus ketiduran ya, di angkot, di kampus, di tempat kerja, tambah deh ya teteh sajam saja. 10 jam, 11 jam.
Jadi jahe ya, jago HS. Seperti itu, pelor ya. Nempel langsung molor ya. Ya. Tumor juga ya, tumor molor ya. Belajar 3 jam, bermain 2 jam, lain-lain 1 jam. Katakanlah totalnya di jumlah jam 24 jam. Oke, kita akan lakukan manajemennya seperti ini. Pertama, optimalkan aktivitas khairiyah. Maksudnya aktivitas khairiyah itu aktivitas kebaikan di tempat-tempat yang memakan waktu banyak. Di tempat kerja, tempat tinggal, kayak gitu. Nah, yang berikutnya, ya maksudnya kalau kita banyak waktu di tempat-tempat tadi, tempat kerja, tempat tinggal, tempat kuliah, dan yang lainnya, maka isi aktivitas itu dengan aktivitas kebaikan. Tilawah Quran. Sholat duhanya jangan cukup 2 rakaat lah, itu mah minimalis sekali. Minimal 4. Maksimalkan 8-12 gitu. Aktivitas khairiyah yang lain kita perbanyak. Kemudian yang berikutnya meminimalisir waktu tidur. Nah, itu. Sampai ada sindiran orang Yahudi itu meniru tidurnya Rasulullah cuma 3 jam ya. Rasulullah 3 jam saja, sisanya Rasulullah isi dengan kebaikan. Jadi ada sindiran Yahudi tidur 3 jam, umat Islam tidur 8 jam ya, sebagai katanya itu adalah propaganda dari kaum Yahudi juga, tidurnya harus 8 jam, padahal tidur yang sehat itu tidur 3 jam. Jadi Yahudi tidur 3 jam, umat Islam tidur 8 jam plus tidur siang tadi 2 jam. Hasilnya apa? Yahudi menguasai umat Islam. Gitu. Yang ketika Yahudi menyerang umat Islam, baik darat, laut, udara, media massa, online, dan seterusnya, umat Islam sedang tidur. Gitu. Ya, yang diserangnya. Nah, jadi meminimalisir waktu tidur. Yang ketiga, niatkan bahwa setiap gerak dan langkah adalah ibadah. Kalau kita menganggap ibadah itu hanya sholat, saum, zakat, haji saja, maka sedikitlah waktu kita untuk beribadah. Sholat misalnya 5 menit, kali 5, 10 ya, yang 5 waktu. Kali 5 kali 5, 25. 25 menit, tambah yang sunnah-sunnahnya misalnya. Katakanlah 10 menit, jadi udah 30 menit lah totalnya bisa. Itu sedikit sekali ibadah kita cuma 30 menit. Sementara waktu tidur kita 8 jam. Waktu bekerja kita lebih banyak dari itu. Waktu leha-leha kita lebih banyak. Oleh karena itu, niatkan bahwa setiap gerak dan langkah adalah ibadah. Bangun tidur, kita mau tidur, kita ibadah. Karena berdoa dulu. Kita mandi, kita sholat, kita bekerja, kita itu ibadah. Belajar itu ibadah. Kita niatkan semuanya ibadah. Bahkan kalau kita isi waktu dengan dakwah, dan itu adalah ibadah yang luar biasa, maka itu kita akan isi waktu kita dengan sangat bermanfaat. Yang keempat, meminimalisir waktu bermain-main atau berleha-leha. Mari distribusikan waktu pada hal yang lebih bermanfaat. Ini udah jelas ya. Jadi tidak mudah memang meminimalisir waktu berleha-leha itu. Karena berleha-leha itu enak sekali gitu. Berleha-leha itu. Tetapi itu harus dilawan gitu. Nah, bagaimana optimalisasi ibadahnya? 1, jangan melakukan tulul amal atau menunda-nunda amal atau panjang angan-angan. Merasa esok lusa itu masih hidup gitu. Ya, ini kata Imam Ghazali itu tulul amal. Ya. Panjang angan, menunda amal. Merasa esok lusa masih hidup. Ayo ikut kajian online yuk. Kayaknya saya mau minggu depan. Nah, itu tulul amal. Tulul amal. Kan lah kalau lah aku melihat ya channel Elizabeth ke Bandung. Padahal ada PSBB Bandung. Itu tulul amal. Karena minggu depan juga masih bisa. Nah, minggu depan masih bisa itu adalah panjang angan-angan. Merasa esok lusa masih hidup. Sombong itu kalau orang kata Imam Ghazali, orang seperti ini sombong. Hebat sekali dia.
bisa memastikan minggu depan masih hidup gitu. Padahal 1 jam ke depan pun kita tidak bisa memastikan kita itu masih bisa hidup gitu. Alhamdulillah ya kita hidup di waktu yang salah ya. Etama si itu ya si Firsa Besari ya. Kita mati di waktu yang ya di waktu yang salah, di tempat yang salah gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan panjang angan-angan, jangan sombong lah. Nanti lah besok aja lah. Besok juga kan kita masih bisa ketemu. Nah ini panjang angan-angan. Sombong sekali dia, hebat sekali gitu. Sudah bisa memastikan besok itu masih hidup. Padahal demi Allah, siapapun di antara kita tidak ada yang bisa memastikan kita itu akan masih hidup atau kita masih bernyawa, tidak ada. Nah, oleh karena itu yang kedua, yang pertama pokoknya jangan tulul amal. Yang kedua, bersegera melakukan amal soleh seolah-olah akan mati esok. Ini adalah obat untuk yang pertama. Jadi gimana supaya tidak tulul amal? Supaya tidak tulul amal ya bersegera melakukan amal soleh. Dan bersikaplah seolah-olah akan mati esok. Jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat. Selalu begitu. Mereka ketika malas, mereka ingat seperti ini. Gimana kalau besok meninggal? Bagaimana kalau esok lusa saya meninggal? Ketika kita mau sholat buru-buru ya, sholat dengan kecepatan super ya, AC, patas AC. Allahu Akbar. Kita ingat bahwa bisa jadi kita mati besok. Ketika kita mau sholat asal-asalan, maka kita ingat, ya Allah, bisa jadi ini sholat ini adalah amal saya yang terakhir. Misalnya sholat asar tadi, bisa jadi ini adalah sholat asar saya yang terakhir, setelah itu saya tidak ketemu lagi sholat. Maka dengan asumsi tersebut, dia akan memperbaharui sholatnya, menjadi lebih khusyuk, lebih serius, lebih tertib, dan lebih fokus, lebih serius. Begitu. Tadinya mau buru-buru tapi bisa jadi itu amal saya yang terakhir. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, yang persembahkanlah amal yang terakhir. Kajian bisa jadi kajian yang terakhir. Makanya saya serius, sungguh-sungguh. Yang nyimaknya juga sungguh-sungguh, tong bari ngopi ya. Oh nggak bisa ya, bahasa sorry. Karena tidak bisa ya simak dengan baik ya. Itu juga jadi ingat. Oh iya ya, saya bisa jadi ini tuh ngisi saya yang terakhir. Setelah itu saya tidak bisa lagi berjumpa dengan Ikhwan Pilas semua di Sabtu yang akan datang. Saya nggak tahu gitu. Meskipun sudah kita rencanakan. Ya. Yang berikutnya, ingat balasan surga saat rasa malas menyergap. Jadi obat malas, ingat balasan surga. Gitu. Aduh malas. Padahal kita ingat bahwa di surga itu Allah sediakan semua yang kita inginkan. Apa yang diharamkan di dunia Allah halalkan di surga kelak. Gitu. Ingat balasan neraka saat godaan melakukan maksiat di depan mata. Ini juga sebaliknya. Jadi kalau maksiat kita ingat ke sini. Neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidaklah makanan bagi penghuni neraka melainkan duri, la yusminu wa la yubni min ju', yang tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan rasa lapar. Ingat ke sini. Ini kebiasaan Umar bin Khattab sebenarnya. Umar itu kalau futur, sedang tidak semangat, sedang turun, selalu minta dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang neraka. Itu kalau mau tergoda melakukan maksiat, bacakan ayat-ayat tentang neraka. Ketika dibacakan, bercucuran air mata Umar. Cukup katanya. Cukup. Aku sudah semangat lagi. Ketika malas, Umar minta bacain ayat-ayat tentang surga. Cukup, aku semangat lagi. Begitu. Nah kita juga sama, gitu. Ya nggak tahu pemimpin kita lagi rakyatnya kayak gini, bacain Shinchan, ya, komik Shinchan kepada kita, kepada aku, bacain. Dan setelah itulah bercucuran air matanya. Parah kata. Nah, kita juga sama, ya. Kita bisa minta dibacakan lah ke yang suami ke istrinya, istri ke suaminya,
anak ke ayahnya, ke orang tuanya minta dibacakan. Ya, dibacakan tentang ayat neraka, tentang ayat surga. Jangan minta dibacakan dongeng sebelum tidur yang kayak gitu. Udah. Itu yang memanjakan, tapi bacakanlah kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah yang bisa membangkitkan semangat, yang membuat anaknya melamun. Saya akan menjadi pasukan yang akan menaklukkan kota Roma besok insya Allah gitu, di menjelang tidur. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi itu berarti yang kedua ya. Tadi itu yang kedua. Yang ketiga, tidak terjebak rutinitas. Contoh ya. Contoh itu, tadarus digeber 20 hari pertama. Tapi pas udah khatam, ya, sudah selesai, ya udah. Padahal udahannya itu pas menjelang 10 hari terakhir gitu. Jadi kita tuh udah khatam tuh. Hari ke-20 Ramadan, wah bebas. Padahal 10 hari terakhir itu, waduh, itu final kalau istilahnya itu. Tadi itu penyisihan 10 hari pertama, 10 hari kedua, kedua babak perempat final, semifinal, 10 hari ketiga ya finalnya. Justru di finalnya itu kita udah loyo, udah nggak bisa lagi bertarung, maka kekalahan siap menanti. Justru 10 hari terakhir, kalau masih normal kan gitu. Saya sering dengar ibu-ibu tuh rajin sekali di kompleks ini ya, di Kencana ini. Rajin, wah, sampai hatam. 20 hari tuh selesai. Nah 10 hari ketiganya itu lainnya diulangi gitu. Atau ibu gitu, belanja ya. Memenuhi mal. Jadi Baitul Mal beralih ke Baitul Mall. Ya. Sudah dikuras uang di sana. Berdesak-desakan, bahkan ke pasar baru sampai ke Kakesangan, capek haus buka langsung. Jadi rusoh keringanan sedang dalam safar mempersiapkan Ramadan yang agung ya, menuju hari kemenangan ya, seperti itu ya. Memang di kita itu kayak gitu ya, seperti perang ya, semuanya disiapkan, logistik aman ya. Bulog aman, beras aman, pasukan dikerahkan, berapa kompi, berapa kepolisian ada di tiap tempat. Ini kayak mau perang ya, padahal mau mudik ya. Tapi alhamdulillah mudik dilarang. Yang ya, kalau kata Luhut Binsar Panjaitan, silakan mudik tapi asal jangan pulang kampung ya, islier ya. Dan presiden kita mengatakan beda antara pulang kampung dengan mudik ya. Ya sudah, kalau gitu kita ulin saja ya, ulin ke kampung seperti itu. Nah, yang keempat, pahami fikih Ramadan secara lengkap ya. Ramadan itu bukan hanya puasa, pahami secara lengkap apa saja yang perlu disiapkan ya. Pertama misalnya terkait ru'yatul hilal yang kemarin, ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi, maka berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihat hilal. Jadi kita tahu fikih saum itu dimulai dari ru'yatul hilal. Jadi kita tahu kapan memulai dan mengakhiri saum. Tidak harus dengan apa, metodenya apa. Ada dengan ru'yat, ada dengan hisab. Jelas metode syar'i adalah dengan ru'yat, melihat langsung hilal. Adapun hisab membantu kita kapan akan ru'yat. Gitu. Jadi kita harus tahu. Yang berikutnya tentang sahur gitu ya, di mana ada keutamaan sahur, orang yang sahur ya. Jangan juga kita bermasak malas-malasan. Sebelum sahur kita bisa melaksanakan sholat malam dulu ya. Tentang tarawehnya kita pelajari bagaimana pahalanya. Tidak lagi memperbincangkan tentang perbedaan apakah 11 atau 23, silakan. Sekarang Arab Saudi aja 10 ya, 11 sekarang. Tarawehnya sudah 11 ya. Berbahagia orang-orang Muhammadiyah gitu ya. Bisa rua ya namanya. Ini karena wabah. Ya, kemarin sudah ada pengumumannya yang salat taraweh di Masjidil Haram dibatasi hanya pegawai saja, pegawai masjid sekitar komplek Masjidil Haram. Kemudian biasanya 1 juz jadi dibatasi ya.
Jadi berapa? Tidak sampai 1 juz. Kemudian rakaatnya juga 10. Ya tentang fikih tarawih silakan. Tentang fikih saumnya sendiri gitu. Seperti apa pengertian syar'inya? Bukan hanya sekedar menahan haus ya, menahan dahaga dan lapar saja, tapi juga yang lainnya dari bicara, dari penglihatan, dari pembicaraan, semuanya yang bisa membatalkan saum. Kemudian qiraah Quran, silakan ditargetkan sekarang baca Quran 1 hari 1 juz minimal ya. Kemudian sedekah, di mana semua yang amal-amal ya sunnah akan Allah nilai yang wajib, sementara yang wajib akan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Tidak berbuat lahu wallahu, bermain-main dan melakukan hal yang sia-sia. PUBG, kayak absen lagi ya. Kemudian Mobile Legend, cuaca. Mobile Legend lagi, ML ya, Mobile Legend dan seterusnya. Ini jangan kamalinaan ya. Jangan sampai kemudian betul-betul jadi mengambil sebagian besar waktu-waktu kita. Dakwah dan jihad ini kalau yang paling utama itu di bulan Ramadan ya. Para pengembang dakwah bersemangatlah terus berdakwah, karena berdakwah wajib, apalagi dakwah kepada penguasa, apalagi dakwah di hadapan para penguasa yang zalim, itu jelas adalah Abdul Jihad kalimatul haqqin inda sultanin jairin. Seabdul-abdulnya jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dan pengumuman dakwah melakukan dakwah di bulan Ramadan, maka berlipat-lipat lagi pahalanya. Apalagi ada panggilan jihad, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Umroh gitu ya, sekarang lagi dihentikan, makanya ada umroh di bulan Ramadan itu betul-betul dirindukan, didambakan untuk bisa dilakukan. Kemudian, nah ini beda lagi dakwah li istidna fil hayatil islamiyah, dakwah yang spesifik, tadi umum ya, dakwah yang untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan tegaknya syariat dan khilafah itu lebih-lebih lagi. Ya. Yang kelima terakhir menaklukkan rasa malas. Ya. Nah, menaklukkan rasa malas itu adalah dengan mengetahui bahwa malas itu real atau tidak. Kalau real, bagaimana wujudnya? Kalau malas itu real, bentuknya seperti apa? Segi 4, segitiga, kotak, bulat, atau gimana? Wujudnya malas itu kayak gimana? Kalau malas itu wujudnya susah bergerak, ya, tidak mau kemana-mana, ya, mager, ya, malas gerak dan seterusnya. Kalau malas wujudnya itu, kenapa ada yang capek, yang lelah, yang letih, tidak susah bergerak, tapi tetap juga melakukan amal soleh, tetap juga bekerja, karena mindsetnya yang diubah, ya, perspektif sudut pandangnya, persepsinya yang diubah. Jadi kalau kita menganggap sesuatu itu wajib, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, kalau dikerjakan dapat pahala, konsekuensinya berat, maka ketika malas datang, tetap saja kita kerjakan. Kenapa? Karena tahu dampaknya, diolahnya di sini. Gitu. Seorang pekerja, hujan besar, ya, nggak enak badan, demam, tapi tetap aja dia berangkat kerja, pakai jas, dia minum tolak angin, melindungi diri, dia tetap bekerja. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau saya tidak bekerja, saya dipotong gaji. Kalau saya tidak bekerja, nanti saya tidak bisa promosi. Kalau saya tidak bekerja, nanti saya diturunkan jabatan dan seterusnya. Kalau saya tidak bekerja, nanti istri saya makan apa? Saya harus bekerja. Jadi semangatnya keluar. Dari sini diaturin. Seorang pengumuman dakwah, kalau saya tidak halaqah misalnya, kalau saya tidak kontak, kalau saya tidak berdakwah, kalau kemudian dakwah halaqah besok juga bisa, halaqah besok juga bisa, dakwah besok juga bisa, dan seterusnya, beramal soleh besok juga bisa, maka perspektif seperti ini akan menjadikan kita malas. Sebenarnya malas itu dari sini. Dari sini. Kalau gininya salah perbuatan. Gitu. Baik, jadi rasa malas itu sebenarnya ada sebuah persepsi yang harus kita bangun pada setiap aktivitas.
bisa diubah dengan diubahnya pemahaman ditambah dorongan yang benar. Nah, ini kiat sukses Ramadan. Kita sering muhasabah, mengoreksi diri, muaqabah juga memberikan sanksi terhadap kemaksiatan yang sudah pernah kita lakukan. Muraqabah itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Ihsan, silakan. Baik, jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Agus Suryana yang telah menyampaikan pembahasannya yang sangat luar biasa ya, menginspirasi banget buat kita semua terkait dengan sukses gitu di bulan suci Ramadan ini, tetap mendapatkan keberkahan, tetap bisa meraih amal-amal yang mengantarkan kita kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kemudian dibuka mungkin sesi pertanyaan kepada Ikhwan Filah. Ustaz yang memberikan pertanyaannya kepada Ustaz Agus Suryana, dipersilahkan. Ustaz Daroji, Ustaz Farpan, Ustaz Adnan gitu juga. Ini beberapa yang masuk via YouTube. Jadi di YouTube ada yang salam ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz dari M Putra Nugraha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, itu. Baik, mangga Ustadz Daroji, Ustadz Farpan, Ustadz Adnan juga ada beberapa dulu. Ustadz, kalau boleh saya pengen tanya juga Ustadz. Ya, silakan. Terkait dengan muaqabah itu seperti apa setiap contohnya itu tadi? Istilahnya memberikan sanksi pada diri kita. Ya, jadi ini kita kembali ya. Mundur lagi ya. Oke. Nah ini. Jadi memberikan sanksi itu penting. Ada banyak aktivitas kita yang sebenarnya terkategori maksiat. Tapi karena kita menganggapnya itu adalah kemaksiatan kecil, maka tak jarang itu dilewatkan begitu saja. Padahal itu bisa mengkristal menjadi satu kotor, hal yang kotor bagi kita. Nah, oleh karena itu, yang harus dilakukan pertama adalah muhasabah. Setiap kita melewati waktu-waktu kita, maka introspeksi. Hisab diri kita sebelum Allah menghisab kita beneran di yang akhir nanti. Coba cek, ketemu zuhur sepanjang subuh sampai zuhur, apa yang sudah kita lakukan? Ketemu asar 3 jam itu apa yang sudah kita lakukan? Ketemu maghrib 3 jam itu apa yang sudah kita lakukan? Ketemu isya apa yang kita lakukan? Sebelum tidur apa yang sudah kita lakukan? Jadi di introspeksi kita akhirnya ketika muhasabah itu menemukan, waduh tadi pas asar tadi saya, atau pas asar atau zuhur melaksanakannya di akhir waktu, bahkan injury time gitu. Hampir ada peluit sholat berikutnya, adzan berikutnya. Kita menganggap ketika kita ditegur jangan begitu, yang penting kan sholat. Salah menutup sholat. Nah, itu padahal itu bisa, kelalaian itu bisa menjadikan termasuk dosa kecil yang bisa mengeraskan hati kita. Nah, oleh karena itu setelah muhasabah ditemukanlah kemaksiatan atau kesalahan atau kelalaian yang kita lakukan, jangan biarkan begitu saja, berikan muaqabah, kasih sanksinya. Sanksinya ya bukan dengan membenturkan kepala di tembok. Aduh, saya tadi telat sholat keluar jangan bata. Ya Allah, tadi saya salah pindah gitu. Kemana lagi gitu, enggak. Ya, muaqabahnya tentu saja bukan yang merusak diri kita. Muaqabah atau memberikan sanksinya adalah yang menjadikan kita lebih takwa. Apa? Ya taqarrub ila Allah. Misalnya dengan bersedekah, dengan menambah, misalnya nggak pernah sholat duha, tambah sholat duha. Sholat duhanya cuma 2 rakaat, tambah 4 atau 8. Ya, tak pernah sholat rawatib, tambah rawatib. Nggak pernah sholat tahajud, tambah tahajud. Jadi nggak pernah baca Quran atau tilawahnya sedikit, tambah. Itu berupa sanksinya. Jadi sanksinya, ya Allah tadi saya, oke, kalau gitu saya sanksinya 1 juz saya akan baca hari ini.
tambahan dari apa yang sudah sering saya lakukan. Misalnya gitu, saya akan memberikan sedekah gitu. Itu sanksinya. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah. Mungkin sering juga mendengar kisahnya ketika itu Umar bin Khattab, dia punya kebun kurma yang luas, sedang asik mengurusi kebunnya yang luas itu, sampai kembalilah dia ke masjid untuk sholat asar. Dari dalam masjid keluar para sahabat. Kemudian Umar bertanya, tidakkah kalian sholat asar berjamaah? Kata Umar. Kata sahabatnya, mohon bahasain nama. Nah, Umar, enggak sekali gitu. Nah, yang mana kemana wae gitu. Umar belum sholat gitu. Jadi justru para sahabat yang lain baru keluar, baru beres sholat asar berjamaah. Umar nanya, nah itu sholat asar, sugan, ente, nucan sholat asar, gitu, ketinggalan. Nah dari situ Umar, gitu ya, seperti ada yang menonjok atau dadanya sesak. Dia langsung berkeringat, terus langsung bergetar. Umar duduk melakukan muhasabah, mengoreksi, introspeksi apa yang sudah dilakukannya. Ya Allah, tadi itu saya terlalu asik mengurusi kebun kurma yang luas, ya Allah. Nah, ketemu kan? Jadi muhasabah itu dilakukan agar kita menemukan kesalahan kita gitu. Menemukan kekurangan kita, menemukan apa yang kita lakukan yang dirasa keliru gitu. Itu hasil muhasabah. Setelah ditemukan, muaqabah, berikan sanksi. Ya, sanksinya apa Umar? Umar langsung setelah introspeksi, setelah muhasabah, Umar memberikan muaqabah. Apa muaqabahnya? Kebun kurma yang luas itu yang menjadikan dalam pikirannya, dalam persepsi Umar bahwa itulah yang telah menyebabkan dia lalai, maka Umar sedekahkan itu kebun kurmanya kepada fakir miskin, dikasih itu kebun kurma. Jadi karena kebun kurmanya menyebabkan dia lalai. Nah, sekarang kita HP ya Haidar, HP, main Mobile Legends, lupa waktu sholat bablas, maka dia HP enak ya, HP ambil, HP ambil, laptop bablas waktu halakoh, bablas waktu ngontak misalnya, atau bablas aktivitas dakwah yang lain, bablas aktivitas ibadah yang lain, hadiahkeun eta laptop di ya, silakan ditampung di Jalan Teratai 1 nomor 26 ya, seperti itu. Itu Umar kasihkan itu ya, kebun kesayangan yang luas karena jadi wasilah untuk terlalaikannya. Beda lagi dengan Abdurrahman bin Auf pada saat sholat, dia melihat ke tempat sujud, dan di tempat sujud itu ada burung-burung yang lalu lalang. Wah, terkonsen tah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau salam, lupa berapa rakaat yang sudah dilakukannya. Allah, lupa. Akhirnya muhasabah. Ya, merenung. Setelah hasil muhasabah, dia menemukan kelalaian, akhirnya muaqabah, diberikan sanksi. Itu infak dia. Sangat banyak sekali kita tahu Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat di zaman dulu. Dia berikan infak. Kayak gitu. Jadi sanksinya bisa berupa gitu. Kali teboga sawah, teboga kebun kurma kok, teboga nu berharga gitu ya. Sudah. Nah, kita tahajud sanksinya. Dengan tilawah yang banyak, pokoknya sanksinya yang membuat takarub gitu. Jangan keluar, mah genteng we Allah gitu. Ya enggak gitu. Kita mah boro-boro tadi ya sholat asar berjamaah tinggalin gitu ya. Sholat asar menjelang maghrib dilakukan aja sudah beruntung nyebut nanti. Salah mah masih mending, salah mah anu teh sholat cenah bari nyalahkeun kan. Padahal Umar tuh sampaikan ke ya Allah, guys terpuruk gitu. Oke, itu ya Kang Ihsan. Baik, jazakallah. Ya. Silakan Ustadz Adnan, mungkin Ustadz Pangman kalau ada pertanyaan langsung di unmute aja si mic-nya.
Ustaz Darodi juga. Cukup, Ustaz. Oke, ya. Ya mangga Ustaz Adnan, silakan disampaikan. Cukup. Oh, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kembali, alhamdulillah sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Agus dan juga permohonan maaf yang sangat luar biasa kepada Ustaz Agus gitu. Terima kasih atas ini ilmu yang begitu berharga, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua gitu, bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebaikan.